Hari ini kita akan bahas topik yang penting dan menarik. Dan ayat yang merupakan transisi antara kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Ini merupakan ayat menjadi perhatian kita. Kita akan perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kita akan membaca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Tanggal 13 April 1970 terjadi peristiwa yang heboh, ya. Waktu itu saya SD kelas 1, ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi sebagai musibah pada Apollo 13. Nah, saudara-saudara, astronot para Apollo 13 itu adalah James Lovell Jr., John Swigert Jr., dan Fred Haise Jr. Nah, saudara, di dalam perjalanan balik ke bumi, ternyata ada satu bagian panel yang meledak. Wah, itu gawat sekali. Begitu meledak, beritanya menyebar menjadi sesuatu yang menghebohkan. Ledakan terjadi di Apollo 13. Nah, saudara bisa bayangkan, pada tanggal tersebut terjadi informasi dari pesawat itu yang sedang balik itu. Bagian pesawat kami meledak. Nah, saudara, terjadi kegaduhan di NASA. Apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka langsung tekan tombol untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan cepat untuk membereskan? Ternyata tidak. Mereka cepat-cepat berkumpul di ruang kontrol, diam sejenak, tenang sejenak, konsentrasi sejenak. Mereka sepakat tujuan di dalam beberapa menit mendatang adalah menyelamatkan para astronot yang oksigennya menipis, yang listriknya langsung menurun drastis, dan yang suhunya menjadi dingin. Di dalam keadaan semacam itu, para astronot harus berpikir, berkonsentrasi nanti bagaimana mendengar instruksi. Nah, setelah mereka berdiam, berkonsentrasi, baru mereka melakukan langkah-langkah solusinya, dan mereka bertindak. Nah, saudara, peristiwa ini berakhir dengan happy ending, bisa mendarat di bumi, dan disebut dengan suatu peristiwa kegagalan yang sukses. Ini menjadi suatu kenangan yang indah, dan kemudian difilmkan dalam kisah nyata. Nah, saudara-saudara, demikian juga apa yang terjadi pada para murid adalah peristiwa. Setelah mereka terpana, kaget dengan kenaikan Tuhan Yesus, apa yang harus mereka lakukan? Mereka kemudian berdiam, berada di Yerusalem. Inilah akan menjadi pengertian kita pagi ini. Ketika umat Tuhan sepakat sehati bersama, mempersiapkan hati kita untuk menjadi sarana kuasa Allah. Nah, saudara, inilah menjadi topik dan tema kita. Berdiam dalam doa menanti kuasa. Pernahkah kita di dalam studi mengalami himpitan dan kesulitan yang membuat kita putus asa seolah tidak ada jalan keluar? Pernahkah kita di dalam keluarga merasakan kesulitan di dalam berelasi lalu seperti tidak ada harapan? Pernahkah kita di dalam bekerja seperti tidak ada solusi di dalam hal-hal yang sulit yang kita hadapi di dalam dunia bisnis yang membuat kita putus asa? Nah, saudara, inilah jikalau kita tidak mengerti prinsip di dalam berdiam dalam doa menanti kuasa. Sebaliknya, waktu kita menyadari kebenaran ini, kita mendapatkan kesadaran, pertolongan suprarasional
pengertian suprarasional yang pengertiannya pernah saya bahas di dalam Natal GRI berapa tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, itu bisa mempengaruhi dan memimpin kita. Nah, saudara-saudara, di dalam nas yang kita pelajari tadi terkandung dua fakta penting tentang para murid Tuhan Yesus yang perlu kita hayati untuk mempersiapkan diri kita menjadi sarana kuasanya. Satu persatu fakta ini akan kita cermati, lalu kita akan belajar apa yang dari murid Yesus bisa menjadi bekal kita. Nah, yang pertama ada di dalam ayat 12. Saya akan bacakan. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, inilah fakta pertama. Para rasul kembali ke Yerusalem menaati perintah Tuhan Yesus. Saudara, di dalam satu lukisan digambarkan semacam ini. Nah, saudara, ini adalah lukisan kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian muncul para malaikatnya dan bertanya pada muridnya, apa yang kau lihat? Nah, kemudian mereka menjelaskan, malaikat menjelaskan bahwa Tuhan akan datang kembali seperti Tuhan saat naik. Naiknya pelan-pelan, turunnya nanti pelan-pelan. Naiknya disaksikan banyak orang, turunnya disaksikan banyak orang. Naiknya ada para malaikat, turunnya ada para malaikat. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini hanya disaksikan oleh beberapa orang. Tidak semua orang Israel tahu, tidak semua orang Israel tahu. Peristiwa yang khusus. Belum pernah mereka melihat adegan Tuhan Yesus tiba-tiba ke angkasa. Tiba-tiba ada malaikat. Nah, saudara, Anda pernah bertemu malaikat? Belum. Pernah melihat Tuhan Yesus? Belum. Pernah melihat Tuhan Yesus naik ke surga? Belum. Mereka menyaksikan. Jadi Anda bisa bayangkan luar biasanya pengalaman khusus mereka. Dan pengalaman ini terjadi di mana? Di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu di mana? Saudara, kalau perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, Bukit Zaitun di sebelah kanan atas ini. Bukit Zaitun itu terletak di ketinggian yang dari ketinggian itu bisa melihat kota Yerusalem. Nah, saudara, kesanalah Tuhan Yesus mengajak mereka dan kesanalah terjadi kejutan. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu ada malaikat, lalu mereka terpana. Nah, saudara, coba bayangkan. Di dalam situasi itu euforia, wah luar biasa ya pemandangan tadi ya. Mereka bisa berdiskusi dan kemudian apakah akan mereka terpana terus di situ? Pasti tidak. Apakah mereka akan takjub dan berhenti di situ? Pasti tidak. Jadi kalau begitu apa yang harus mereka lakukan? Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah berfirman sebelumnya. Coba bayangkan jika Tuhan Yesus naik ke surga sebelumnya tidak berfirman, mereka akan bengong dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya waktu merenungkan bagian ini saudara, saya sadar satu hal dalam hidup manusia. Manusia perlu firman Tuhan. Jikalau tidak ada firman Tuhan, Adam akan bingung di Taman Eden, mereka juga bingung di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus sudah memberikan firman. Kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, inilah akan menjadi renungan kita. Jadi saudara, istilah kembalilah di dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan secara persis adalah kembali ke titik awal atau ke titik yang ditentukan. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan kembali ke titik awal. Ke titik yang ditentukan oleh Tuhan. Yerusalem itu kota yang bagaimana? Beberapa hari yang lalu mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus dianiaya. Tuhan Yesus harus membawa salib. Tuhan Yesus diludahi. Tuhan Yesus salibkan. Itu kota yang membuat mereka trauma sebenarnya. Dan bukan hanya itu, jikalau mereka kembali dari Zaitun menuju ke Yerusalem, melewati Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani, murid-murid tidak ada yang berani menemani Tuhan Yesus. Bubar. Jadi saudara, kembali ke Yerusalem, itu sama dengan mengingat betapa mereka pernah gagal. Betapa mereka pernah jatuh.
Betapa mereka pernah tidak berdaya. Dan ke kota itulah mereka harus kembali. Saudara, ini sesuatu yang pasti tidak enak, tidak nyaman buat mereka. Dan kalau Tuhan Yesus tidak instruksikan, Anda bisa bayangkan, setelah Tuhan Yesus pergi, mereka kira-kira kemana? Ya sudah, nyebar saja. Kenapa harus kembali ke Yerusalem? Di mana banyak orang Yahudi. Jangankan mereka, Tuhan Yesus saja mereka lawan. Jangankan mereka, Tuhan Yesus yang begitu hebat pun mereka berani bunuh. Siapa mereka? Untuk apa kembali ke Yerusalem? Tapi Tuhan Yesus perintahkan kembali ke Yerusalem. Jadi saudara, ini adalah titik awal jikalau mereka ingin menggenapi apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus pernah berkata di dekat Galilea, "Amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, saudara, setelah misi yang besar, Tuhan Yesus mengajak ke Bukit Zaitun dan Tuhan Yesus perintahkan, diam dulu di Yerusalem. Jadi saudara, mungkin saja mereka bergelora. Wah, Tuhan Yesus hebat, malaikat hebat. Kita dapat backing yang hebat. Bagaimana kita mengawali untuk menjadikan semua bangsa muridku? Ke Yerusalem. Melewati Getsemani. Mengingat hal yang memalukan. Di Yerusalem, pengkhianatan, penyangkalan. Saudara-saudara, mereka harus kembali. Kenapa Tuhan Yesus langsung usus kembali ke Yerusalem? Di Yerusalem dulu merupakan saat-saat di mana mereka mengalami kengerian. Tapi sekarang setelah sadar Yesus Kristus bangkit dari kematian, menyatakan diri anak Allah, dan dia memiliki backing malaikat, bahkan dia sendiri adalah Allah, apalagi yang perlu ditakuti? Sekarang ada murid-murid yang menyaksikan fakta ini. Maka mereka dengan suatu confident di dalam hati mereka, kemantapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang perkataannya patut dipatuhi, mereka sekarang kembali ke Yerusalem. Bukan lagi sebagai pria-pria penakut, bukan lagi pria-pria yang gentar, mereka dengan suatu kesadaran, yang kami sembah adalah Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi saudara-saudara, ini sekaligus suatu ujian buat mereka. Apakah mereka sadar ketuhanan Kristus? Mereka sudah sujud pada Kristus di dekat Galilea waktu amanat agung. Sekarang mereka mendapat kesaksian Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan betul-betul ke ruang atas. Sekalipun mereka ada kemungkinan ketemu tokoh-tokoh Yahudi, orang Romawi dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu siasat mereka kembali supaya tidak rombongan yang menyolok. Apalagi disebutkan perjalanan Sabat tadi. Nah, saudara, mari kita pikirkan. Nah, mungkin saja ada orang mengatakan, bukankah mereka sekedar menuruti perintah? Apa pentingnya jika hanya sekedar pergi ke Yerusalem atau ke suatu tempat? Saudara, menuruti perintah itu kalau orang Yahudi namanya legalistik. Sekedar menuruti perintah berarti supaya dapat pahala atau menghindari hukuman. Perintah, siapa yang kasih perintah? Tidak jelas, pokoknya menghindari hukuman atau supaya dapat pahala. Tapi ini bukan sekedar menuruti perintah. Ini berdasarkan relasi antara mereka sebagai milik Tuhan dan Tuhan yang menguasai hidup dan mati manusia yang sudah memiliki pengenalan pada mereka. Mereka juga mengenal Tuhan. Ini adalah kepatuhan pada suatu pribadi. Bukan semacam hanya legalitas pada ikut perintah. Yang penting ikuti perintah. Tidak. Mereka mengenal siapa pribadi yang memberikan perintah. Sehingga pergi ke Yerusalem adalah kepatuhan kepada instruksi dari Tuhan Yesus. Mungkin juga ada yang mengatakan, mereka punya waktu menunggu di Yerusalem. Kami hidup di dunia nyata yang sibuk dengan tekanan ekonomi, deadline, pekerjaan, tanggung jawab keluarga. We have no time. Kami tidak ada waktu untuk hal itu. Saudara, para murid itu ada misi yang besar, yaitu mengerjakan amanat agung. Tetapi pola Tuhan memang unik. Sebelum mengerjakan misi yang hebat, besar, yang nanti berdampak ke seluruh dunia termasuk ke tempat ini, pertama mereka harus berdiam diri, berdoa. Itu bukan suatu pemborosan waktu, itu investasi
relasi dengan Tuhan sampai menyadari pimpinan Tuhan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan. Saudara, kesadaran ini harus muncul dalam diri kita. Umumnya jikalau kita ada sesuatu, kita reaktif, langsung bereaksi, entah itu reaksinya keliru atau cepat. Bahkan ada metode manajerial yang pernah saya baca. Ambil keputusan cepat, kalau salah nanti dikoreksi. Nah saudara, di dalam konsep apa yang dinyatakan sini adalah sebelum melakukan misi yang besar, berdiam diri dulu. Mantapkan relasi dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Sehingga nanti langkah-langkah untuk mengenapi misi itu menjadi langkah yang tepat. Nah, mungkin juga ada yang mengatakan Yerusalem bisa dianggap simbol pusat agama tertentu. Apakah ini tidak berisiko seolah menonjolkan agama secara eksklusif? Jawabannya tidak. Karena ini adalah kepatuhan pada perintah Kristus dan tidak harus dianggap sebagai eksklusif Yahudisme, eksklusif Kristen, dan sebagainya. Kristus sendiri tidak bermaksud mendirikan agama. Saya juga pernah waktu mau menginjili seorang dia rupanya tahu saya orang Kristen. Jangan ngomong agama ya. Tidak saya tidak ngomong agama. Oke, ayo kita ngobrol. Nah, selama saya ngobrol, yang saya sampaikan adalah tentang pribadi Kristus yang mati dan bangkit. Nah, dia akhirnya percaya. Saya menempati, saya tidak ngomong tentang kekristenan. Nah, saudara, patuh kepada perintah Tuhan itu bukan patuh karena kita beragama tertentu. Tetapi karena kita percaya Kristus memang adalah pimpinan yang harus dipatuhi. Nah saudara, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita menjadi pribadi yang sudah mematuhi apa yang seharusnya sebagai orang Kristen yang berdoa. Mungkin kita pernah ingat saat retreat kita mengambil tekad Tuhan. Saya ingin lebih setia pada Tuhan. Saya ingin lebih mati pada Tuhan. Saya ingin lebih banyak berdoa. Atau mungkin peralihan tahun dari akhir tahun menuju ke awal tahun. Tuhan tolong saya lebih taat pada Tuhan. Lebih dekat pada Tuhan. Atau seperti lagu tadi. Lagu itu juga menjadi suatu doa. Lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Itu suatu keinginan. Nah saudara, jikalau itu menjadi hasrat hati kita. Keinginan kita. Maka itu adalah komitmen kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mengekspresikan di dalam suatu doa yang dinyatakan kepada Tuhan. Nah saudara, doa itu juga merupakan kesempatan khusus saudara. Tuhan Yesus suruh ke Yerusalem supaya mereka punya kesempatan berdoa. Kenapa Tuhan Yesus perlu instruksikan? Jikalau Tuhan Yesus tidak kasih instruksi, tidak beri arahan, tidak menyatakan firman, mereka bisa saja dari Yerusalem, sekarang kita pergi ke Galilea. Galilea itu danaunya adalah pusat penghasil ikan terbaik di Kekaisaran Romawi. Jadi siapa yang punya keahlian menangkap ikan, dia cikal bakal orang kaya. Nah saudara, Anda bisa bayangkan, jikalau tidak ada arahan Tuhan Yesus, mereka bisa jajak kemana-mana. Lalu tidak menginvestasikan waktu, mengikuti apa yang Tuhan arahkan, lalu mereka tidak ada kesempatan khusus mendapat pimpinan Tuhan melaksanakan misi dari Tuhan. Saudara, maka doa itu bukanlah suatu pemborosan waktu, bukanlah pengabaian, tetapi suatu kesempatan khusus yang Tuhan sediakan untuk kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua terdapat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Fakta kedua yang penting apa tentang para murid tadi? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Nah ini fakta yang kedua. Para rasul bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Saudara, di dalam bahasa aslinya kalau terjemahkan artinya adalah melekat dengan teguh atau setia terus menerus. Artinya saudara, mereka sadar ini adalah sesuatu yang diarahkan oleh Tuhan, maka mereka berdoa dan disebut melekat dengan teguh dan setia terus menerus. Mereka sadar di dalam berdoa bukan hanya doa sekedarnya,
Sekali jadi berharap demikian, tetapi berdoa dengan suatu harapan Tuhan segera menggenapi maksudnya. Berapa hari mereka berdoa sampai sebelum Pentakosta? Mereka tidak diberitahu. Hari pertama berdoa, Tuhan, katanya Roh Kudus akan datang. Tuhan, seperti apa Roh Kudus? Mereka tidak tahu. Oh Tuhan, kiranya Roh Kudus segera datang. Jadi mereka berdoa. Hari pertama belum jadi. Apakah kemudian mereka jalan-jalan dari Yerusalem? Bukan itu maksud Tuhan di Yerusalem. Mereka berdoa. Tentu saja mereka ada keperluan yang harus mereka isi. Mereka lakukan. Dan kenapa mereka waktu itu perlu bersama? Mereka bisa saling sharing ketakjuban. Gimana perasaanmu waktu lihat Tuhan Yesus naik ke surga? Wih, saya kaget. Naik. Yang saya itu, saya kaget ternyata di sana ada malaikat. Saya kaget ternyata tiba-tiba malaikat menyapa kita. Nah, mereka bisa saling sharing. Di situ menimbulkan kedekatan, pengalaman bersama, ikatan emosional yang tidak bisa digantikan melalui cara yang lain. Nah, saudara, saya sedang meriset tentang dampak kelompok kecil. Dan itu saya membaca berbagai buku, berbagai jurnal, termasuk teori-teori psikologi. Kelompok kecil, baik itu keluarga, baik itu papa dan mama, baik itu papa, mama, dan anak, baik itu kelompok kecil. Itu ternyata suatu hal yang berdampak. Jikalau itu digunakan untuk berdoa, saudara bisa bayangkan, itu memiliki kesempatan untuk saling sharing dari dalam hati. Lama-lama terjadi kedekatan yang khusus. Ya. Dan saudara perhatikan kata sehati di sana. Di dalam bahasa aslinya kalau terjemahkan adalah sepikiran, sejiwa, setujuan, sepakat, dengan semangat yang bersatu. Saudara, saya bayangkan Petrus dan teman-temannya waktu kembali ke Yerusalem sekarang berubah. Sedikit demi sedikit berubah. Anda tahu sebelum Tuhan Yesus naik apa yang ditanyakan para murid? Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Yang mereka pikir kerajaan Israel. Kenapa? Karena kalau ada kerajaan Israel, Petrus siapa tahu jadi Perdana Menteri. Yakobus, Yohanes mungkin jadi menteri keuangan atau menteri yang lain. Kapan Tuhan pulihkan kerajaan Israel? Lumayan kan? Jadi pengikut dan pendukung Tuhan Yesus selama ini. Ternyata mereka tidak diberitahu kapan itu. Tetapi yang ditamakan adalah kerajaan Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka sekarang sepakat tidak lagi memikirkan kerajaan Israel, tidak lagi memikirkan kepentingan diri, tidak lagi memikirkan posisi, tetapi bagaimana kerajaan Allah melalui penggenapan Taman Agung bisa digenapi melalui mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi saudara, mereka sepakat di situ. Sepakat di situ. Tanpa kesepakatan, tanpa kesehatian, tanpa setujuan, Anda bisa bayangkan mendoakan hal yang berbagai macam. Jadi saudara, gereja kalau tidak sadar hal ini juga bisa gawat. Gawat bagaimana? Melakukan banyak aktivitas kecuali pemuritan. Padahal pemuritan yang amanat agung yang Tuhan berikan. Banyak aktivitas. Sampai begitu sibuknya, ada satu aktivitas yang ironisnya tidak dikerjakan, pemuritan. Nah saudara, mereka berkumpul sehingga saling menyemangati. Kamu ingat gak sih sebenarnya kita doa untuk apa? Ingat gak sebelum ke Zaitun Tuhan ajak kita ke Bukit Galilea? Dalam kaitan misi itu. Yaitu jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menasihati, saling mendoakan. Sehingga mereka makin tajam. Alkitab mengatakan manusia saling menajamkan. Nah saudara, begitu mereka saling menajamkan selama kumpul itu saling mendoakan. Terjadilah persepsi yang sama, sepakat. Dan mereka semakin kompak di dalam rencana menggenapi Tuhan. Berarti kalau kompak, kumpul bisa mengubah kehendak Tuhan. Bukan begitu. Kalau kita doa itu bukan mengubah kehendak Tuhan. Nah saudara, saya mengambil kutipan dari Timothy Keller. Seorang tokoh reform yang merintis gereja di New York dari beberapa orang sampai menjadi 3.000 atau ribuan orang ya. Ini tulisannya ya.
The basic purpose of prayer is not to bend God's will to mine, but to mold my will into His. Ya, kalau terjemahnya, tujuan dasar doa bukanlah untuk membengkokkan kehendak Tuhan sesuai kehendak saya, tetapi membentuk kehendak saya sesuai dengan kehendaknya. Wah, saudara, kalau mengerti konsep ini, hati kita jadi sadar. Suatu saat Billy Graham memberikan penjelasan tentang doa. Dan penjelasannya membuat saya kemudian klik sekali ya. Bayangkan kita adalah seorang yang berdoa. Itu seperti naik perahu. Ya. Lalu kita melemparkan tali yang besar ke pelabuhan. Lalu setelah tali besar itu nyantol di salah satu tonggak yang kuat, kita tarik. Wah, kita tarik. Sepertinya pelabuhan itu mendekat pada perahu. Ketika jadi mendekat, seorang anak yang tidak pernah lihat, wih, papa berhasil menarik pelabuhan mendekat. Sebenarnya tidak. Waktu dia menarik, itu membuat perahu itu mendekat. Nah, saudara, doa semacam itu. Doa itu bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi mengubah hati kita sehingga siap dengan apa yang dimaksudkan Tuhan untuk diri kita. Semakin kita berdoa, makin mengerti, makin memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Konsep Timothy Keller ini berasal dari Agustinus. Agustinus mengatakan doa berfungsi untuk menyelaraskan hati manusia dengan Allah. Bukan memaksa Allah mengikuti keinginan manusia. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana saya kalimatkan semacam ini. Doa bukanlah upaya untuk membuat Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi usaha untuk mempersiapkan diri kita melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara, waktu saya memikirkan kalimat ini dan doa, saya memikirkan apa yang bisa saya sampaikan untuk lebih jelas. Nah, saya ingat proses rencana pernikahan saya dengan istri saya. Nah, saya dan istri saya itu banyak beda sekali. Saya waktu baru menjadi mahasiswa teologi, istri saya sudah menjadi manajer keuangan suatu perusahaan. Gajinya sudah besar, saya masih mahasiswa yang punya sangu cuma berapa ribu rupiah. Sehingga kalau ketemu makan itu, ya saya tidak bisa traktir terus-menerus ya. Jadi gantian traktirnya. Pertama gantian, ya saya terus tombok dan nggak punya kemampuan traktir. Anda bisa bayangkan minimnya saya. Lalu beda etnis, beda penghasilan, beda lingkungan keluarga. Keluarga dia sebagian tinggal di Pondok Indah, keluarga saya di Kota Malang, di desa yang kecil. Wah, terlalu banyak perbedaan. Jadi Anda bisa mengerti waktu menjelang pernikahan, itu sepertinya hambatan itu begitu besar dan tidak tertanggulangi, sehingga sepertinya hampir saja kami batalkan. Nah, saudara sudah pacaran 5 tahun, batal pernikahan, atau bagaimana? Nah, saudara di semacam itu yang saya lakukan berdoa. Saya dan dia berdoa. Berdoa, kadang-kadang doa bersama, kadang-kadang doa sendiri. Nah, selama berbulan-bulan berdoa itu, Tuhan mengubah hati saya. Mengubahnya juga tanpa saya sadari. Karena sepertinya akan gagal nih pernikahan. Saya diam-diam mulai mengambil tekad satu persatu. Salah satu tekad adalah semacam ini. Tuhan, begini deh Tuhan. Kalau saya sampai berhasil menikah dengan dia, dan dia ada kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal yang tidak berarti, saya tidak akan pedulikan. Saya akan menjadi seorang yang sangat pemaaf, pemampun. Toh Tuhan sudah beri satu orang perempuan yang begitu bagus buat saya. Nah, saudara, di dalam proses waktu berdoa Tuhan mengubah hati saya. Sehingga muncul komitmen, tekad. Sedemikian rupa, sehingga saya muncul tekad kepada Tuhan. Jikalau sampai jadi menikah, saya janji, saya akan melakukan istri saya begini. Setelah komitmen, tekad dan sebagainya itu jadi, terungkap, Tuhan buka jalan. Jadi waktu kami nikah, saudara, Anda bisa bayangkan, istri saya kagum, kok saya berjiwa besar, gampang memaafkan. Dia tidak tahu komitmen saya pada Tuhan sebelum nikah. Dan kalaupun dia melukai saya, dibandingkan pengampunan Tuhan kepada kesalahan saya yang setumpuk, it's okay. Ternyata itu membentuk saya untuk menjadi suatu pribadi yang berubah dan berbeda. Nah, saudara, doa semacam itu.
Doa itu bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa itu mengubah hati kita untuk makin lama, makin siap dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi istilah sehati tadi bukan hanya sehati secara horizontal dengan istri, dengan anak, dengan sesama, dengan anggota kelompok kecil. Tetapi sehati dengan apa yang dimau oleh Tuhan. Ketika itu terjadi kesehatian, Tuhan siap menjadikan kita sarana kuasanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita memikirkan tentang waktu dan ketekunan, kita perlu berdoa dan menyadari, Tuhan tolong saya bersabar dan bertekun. Belum terjawab, tidak apa, doa lagi. Belum terjawab, doa lagi. Tuhan sedang mengubah hati kita. Dan itu membuat kita disatukan hati kita dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Kita juga menikmati kebersamaan dengan orang lain di dalam proses tersebut. Ya. Nah saudara, saya sudah diberi waktu. Nah, saya langsung ke sini ya. Perhatikan di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah istilah yang lain pernah saya bahas. Dalam bahasa Yunani ada lain yang beda, tapi juga lain yang sama. Jadi saudara bisa bayangkan mereka sekarang sepakat sehati karena apa? Kita sedang mendoakan datangnya suatu pribadi yang alos. Dia bukan Yesus Kristus, tapi sama-sama ilahinya, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha suci, sama-sama maha bijaksana. Siapa dia ya? Doa. Dia akan menyertai kita. Dia akan menemani kita. Dia akan mendampingi kita. Dia akan memberikan kuasa pada kita untuk menggenapi amanat agung ke seluruh dunia. Dan Anda tahu salah satu rahasia penting, jikalau Anda ingin dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu pertama kali untuk apa? Bersaksi menjadikan murid. Jikalau kita tidak ada rencana menjadikan murid, tidak ada mempersiap menjadi murid, lalu ingin dipenuhi Roh Kudus, Anda sedang mengalami kontradiksi. Mohon supaya Roh Kudus datang. Mereka menantikan Roh Kudus datang. Nah saudara, bolehkah saya bertanya? Petrus dan kawan-kawannya adalah orang-orang biasa. Jikalau kita menyadari Tuhan, saya akan menjadi sarana kuasa Tuhan. Kuasa untuk apa? Kuasa Roh Kudus untuk bisa menjadikan orang lain murid Tuhan. Mereka dipakai Tuhan sebagai orang biasa karena pertolongan Roh Kudus. Maukah kita mempersiapkan diri kita? Tuhan, saya juga orang biasa. Tapi melalui pertolongan Roh Kudus yang sama, saya bisa dipakai Tuhan. Masa kamar di atas itu mereka tidak tahu akan berapa hari. Hari kedua, ketiga, keempat, hari ketujuh juga dijawab. Hari ke-8. Nah kita tahu 10 hari. Nah kita tidak tahu untuk pertolongan Tuhan pada kita akan berapa lama. Tapi mari kita bertekun. Ini yang kita pelajari dari kisah para rasul hari ini. Nas ini menyatakan 2 fakta penting tentang para murid Tuhan Yesus yang perlu kita hayati untuk mempersiapkan diri kita menjadi sarana kuasanya. Yang pertama, para rasul kembali ke Yerusalem menaati perintah Tuhan Yesus. Kita tidak ke Yerusalem, tidak perlu juga baptis Sungai Yordan, tetapi Yerusalem Anda mana? Mungkin Anda mulai dari titik awal. Tuhan tolong saya. Mulai dari titik awal. Dari kelompok saya. Mulai dari titik awal. Start Tuhan mulai misi melalui hidup kita. Mulai dari mana? Jikalau itu kita mulai, kita menjadi dipersiapkan Tuhan. Para rasul bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Doakanlah misi Tuhan yang terpenting. Satukan, Tuhan punya misi jadikan murid. Tapi kalau ini tidak pernah kita doakan, juga tidak pernah menjadi isi hati kita. Kita belum klop dengan Tuhan. Kita belum sehati. Kiranya kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.